Pagi ini, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, biarlah kemurahan Tuhan itu terus nyata dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami rindu kuasa Tuhan mengalir di tempat ini, menguasai kehidupan kami, menguasai hati kami, menguasai seluruh eksistensi kehidupan kami, Tuhan. Sehingga Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami, saat kami dengar firman-Mu, Tuhan, biarlah Engkau bekerja dengan kuasa Tuhan, melebihi apa yang menjadi doa dan harapan kami, Tuhan. Kami berdoa pengurapan baru mengalir di tempat ini, dan kuasa dari tempat yang maha tinggi menguasai kehidupan kami, sehingga kami boleh fokus dari apa yang kami akan dengar, kami akan perhatikan bersama-sama. Kami membuka hati kami, pikiran kami, pendengaran kami, buat apa yang Tuhan akan sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kami berdoa bersyukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom Ibu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan Kristus. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Senang banget bisa berjumpa kembali dalam ibadah kita pada pagi ini. Di ibadah dalam rangka memperingati pencurahan kuasa Roh Kudus. Kita berhenti sejenak untuk seri khotbah di bukit, karena momentum pada hari-hari ini adalah momentum di mana kita gereja Tuhan menanti pencurahan kuasa Roh Kudus. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul khotbah saya pada pagi ini adalah sebuah pertanyaan. Mengapa kita orang percaya membutuhkan Roh Kudus? Ya. Mengapa kita orang percaya membutuhkan Roh Kudus? Mari kita akan baca lebih dahulu dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama dan perhatikan Bapak Ibu di slide yang sudah saya siapkan. Jika Bapak Ibu memperhatikan, maka kita akan menikmati bagian dari apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Amin. Kita baca bersama, demikian firman Tuhan. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, di Samaria, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 17, kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pagi ini itu ada dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Mari kita akan melihat keseluruhan konteks dari ayat ini supaya kita memahami dan mengerti mengapa kita sebagai orang percaya itu butuh Roh Kudus. Pasal 8 kitab Kisah Para Rasul sudah sampai di mana orang percaya, anak-anak Tuhan yang ada di Yerusalem, yang termasuk para rasul itu, mengalami aniaya. Dan mereka tersebar di berbagai penjuru kota yang ada di tanah Yehuda, tapi juga mereka menyebar di Samaria. Ingat, amanat agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam pemberitaan firman Tuhan, terutama yang memunculkan bagian ketika Roh Kudus itu diterima oleh orang-orang percaya. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, ya, seluruh Yudea dan sampai ke Samaria. Berarti pasal 8 ini orang-orang percaya, para rasul itu sudah sampai di luar batas Yerusalem dan seluruh tanah Yudea. Mereka di Samaria. Di Samaria itu ketika kita baca ayatnya ini, maka kita bisa perhatikan bersama-sama ada orang-orang Samaria yang sudah percaya
kepada Kristus oleh pemberitaan mereka. Ingat, orang percaya yang ada di Samaria atau orang Samaria itu sudah menerima baptisan dari baptisan Yohanes, baptisan dalam nama Bapa dan Roh Kudus, baptisan air begitu ya. Tapi mereka belum menerima baptisan Roh Kudus. Artinya mereka sungguh-sungguh menjadi orang percaya karena mereka telah dibaptis, tapi mereka belum menerima baptisan Roh Kudus. Dan Petrus dan Yohanes diutus ke daerah itu. Mereka berdoa sungguh-sungguh untuk orang di Samaria. Dan ketika mereka mendoakan dan menumpang tangan di atas kepala mereka, maka orang-orang Samaria itu menerima Roh Kudus. Dengan kata lain, baptisan itu, baptisan air, ya, bukan tidak penting. Tapi kalau kita perhatikan konteks dari ayat ini, maka kita bisa memahami betapa Roh Kudus itu dibutuhkan dalam kehidupan mereka, orang-orang percaya yang ada pada saat itu. Karena kalau kita perhatikan baik-baik, gereja Tuhan yang hidup, gereja Tuhan yang progres ke depan, ada kegerakan Allah yang menanti pencurahan kuasa, bahkan mereka dipakai oleh Tuhan untuk boleh menjangkau banyak orang, adalah di mana mereka bergerak dan memberi kesempatan untuk Roh Kudus bekerja dengan leluasa dalam kehidupan orang percaya dalam komunitas gereja Tuhan. Maka saya memunculkan sebuah pernyataan seperti ini. Roh Kudus adalah kebutuhan mendesak gereja. Amin. Saya kasih gambar gereja kita, RBC, ya, karena ini menjadi harapan dan doa kita. Roh Kudus adalah kebutuhan mendesak dari gereja. Gereja bukan hanya bicara tentang gedung, tapi gereja bicara tentang pribadi orang percaya. Jika orang percaya memahami bahwa Roh Kudus itu adalah kebutuhan mendesak, mereka akan berlari, mereka akan mencari, mereka akan datang kepada Tuhan untuk meminta supaya mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, supaya mereka punya kuasa Roh Kudus, supaya mereka dipimpin oleh Roh Kudus dalam seluruh kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu pertanyaannya, kalau Roh Kudus itu kebutuhan mendesak bagi kita sebagai orang percaya, bahkan gereja dalam komunitas, gereja yang dalam arti komunitas orang percaya, lalu untuk apa Roh Kudus itu diperlukan? Kalau kita jelas kebutuhan yang kita perlukan, kita butuh uang karena kita perlu untuk membiayai kehidupan kita. Kita butuh pekerjaan karena dari pekerjaan kita akan menghasilkan uang yang untuk kebutuhan menghidupi ke rumah tangga kita. Bahkan dari uang itu bisa kita tabung, kita investasi untuk hal-hal yang memang kita inginkan, rumah, mobil, dan semua. Dan itu bagian mendesak mungkin buat kita. Tapi ada hal penting dalam akhir zaman ini, yaitu kita perlu mencari tahu bahwa Roh Kudus itu adalah kebutuhan yang mendesak dalam kehidupan kita. Paling tidak ada 3 alasan yang saya mau kemukakan dalam khotbah saya pada pagi ini. Untuk apa Roh Kudus, dan Roh Kudus adalah kebutuhan mendesak itu untuk apa dalam kehidupan kita? Yang pertama, paling perhatikan baik-baik alasan ini. Agar kita sebagai orang percaya kuat menghadapi tantangan zaman. Mari kita baca ayatnya. Markus 13 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan apa? Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir zaman atau di zaman akhir ada perubahan besar yang terjadi. Paling tidak ada 2. Yang pertama adalah iblis itu bekerja lebih keras untuk menarik orang percaya agar jatuh dan jauh dari Tuhan. Yes, iblis bekerja keras untuk menjatuhkan, untuk membuat anak-anak Tuhan itu jauh dari Tuhan. Mari kita akan perhatikan lebih dahulu
Ya, dari kitab 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama, kita menemukan kata kalepos di situ, ya. Kita akan perhatikan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Itu ayat pertama, masa yang sukar. Sukar ditulis dalam teks aslinya itu adalah kalepos. Kalepos itu artinya apa? Mari kita perhatikan baik-baik. Kalepos itu artinya adalah berbahaya. Kata ini juga dipakai dalam kitab Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya. Dan kata berbahaya itu juga ditulis dengan kata kalepos. Sukar tadi itu juga dipakai dengan kata kalepos. Sehingga tidak ada seorang pun yang berani melalui jalan itu. Pertanyaannya, mengapa berbahaya? Karena mereka dirasuk setan, dirasuk kuasa kegelapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman akhir, di zaman masa yang sukar ini, kita menemukan banyak orang-orang yang dalam tanda petik tidak sadar mereka berbahaya. Mereka berbahaya karena apa? Dirasuk oleh, dalam tanda petik, dikuasai oleh setan. Kalau Anda baca dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1, tadi masa yang sukar, ayat selanjutnya, di situ kita menemukan banyak sekali orang-orang yang tidak sadar dikuasai oleh kuasa kegelapan itu. Dan kuasa kegelapan hari-hari ini, kalau kita mau jujur dengan apa yang kita sedang rasakan di sekitar kita, sebetulnya kalau kita mau jujur dengan kondisi keadaan, ada banyak sekali orang-orang yang tidak sadar, bahkan orang-orang percaya, bahkan mereka yang ada di mimbar, mereka dikuasai, dirasuk oleh kuasa kegelapan. Iya, karena apa? Mereka tidak memberi kesempatan kepada Tuhan untuk bekerja sepenuhnya dalam kehidupannya. Karena itu, kondisi akhir zaman, ayat 2 dari kitab 2 Timotius pasal 3, mereka mementingkan diri sendiri, mereka cinta uang, mereka suka memberontak, suka membantah orang tua. Banyak sekali alasan-alasan yang dikemukakan mengapa masa sukar terjadi di akhir zaman. Nah, kita butuh Roh Kudus, kita butuh kuasa Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kita, yang menguasai kehidupan kita, yang memimpin kehidupan kita, supaya di arena yang sedang kita jalani dalam kehidupan kita sekarang ini, kita boleh kuat untuk menghadapi semua tantangan yang ada di sekitar kita, terutama di akhir zaman ini. Karena di akhir zaman ini ada banyak sekali orang-orang yang tidak sadar dikuasai oleh kegelapan. Dan mereka berbahaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi di sisi lain, jangan lupa, sekalipun iblis itu bekerja dengan keras untuk menarik orang percaya, jatuh dan jauh dari Tuhan. Ya, jatuh dan jauh dari Tuhan, tapi Roh Kudus juga diberikan dan bekerja dengan dahsyat untuk mempersiapkan kita, orang-orang percaya, sebagai umat Allah yang layak di hadapannya. Jadi di akhir zaman ini ada 2 oknum yang berseberangan, yang bekerja dengan giat. Yang pertama adalah kuasa kegelapan, dan yang kedua adalah Roh Kudus. Untuk apa? Menyiapkan kita orang percaya sebagai umat yang layak di hadapan Tuhan. Lukas pasal 1 ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya. Ada pemulihan di situ. Dan hati orang-orang durhaka
kepada pikiran-pikiran yang tidak benar. Ya. Oh, hati orang-orang durhaka kepada pikiran-pikiran yang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu apa? Suatu umat yang layak baginya. Perhatikan kalimat yang saya kasih warna merah dan kasih warna biru. Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran-pikiran orang yang benar. Dengan kata lain, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita nanti akan menemukan pemulihan yang sedang terjadi. Hati bapak dan anak itu kembali disatukan. Karena mungkin ada luka, karena mungkin ada peristiwa yang melukai, saling melukai. Anak melukai ayahnya, bapak juga melukai anak-anak. Dan ketika roh Elia itu berjalan, dan ini bicara tentang pemulihan kuasa Roh Kudus bagi kita sebagai orang percaya, umat yang dilayakkan oleh kerja dari kuasa Roh Kudus, maka pemulihan itu terjadi. Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. Ada pemulihan, ada rekonsiliasi. Tapi bukan itu saja, pikiran-pikiran atau hati yang durhaka tadi itu dikembalikan kepada pikiran-pikiran yang menyenangkan Tuhan, pikiran yang benar. Bapak Ibu, dua faktor ini yang menjadikan kita anak-anak Tuhan sebagai umat yang layak bagi Tuhan. Jadi kita disiapkan untuk menjadi umat yang layak di akhir zaman ini, sekalipun diperhadapkan kepada situasi dan di arena kita, di daerah kita, ada banyak tantangan yang kita temui karena memang kondisi kita berada di akhir zaman yang dimana ada banyak orang-orang di luar sana atau bahkan dalam seputaran komunitas kita, di daerah di mana kita tinggal, ada mereka orang-orang yang dalam tanda petik itu dikuasai oleh kegelapan karena hidupnya tidak sadar. Yang kedua, mengapa kita butuh Roh Kudus? Mengapa kita butuh Roh Kudus? Yang kedua adalah supaya kita, agar kita atau roh kita selalu menyala-nyala. Amin. Supaya roh kita, spirit yang Tuhan taruh dalam kehidupan sebagai orang percaya, itu tetap menyala-nyala. Kita punya passion, semangatnya, gairah untuk beribadah, untuk melayani, untuk datang kepada Tuhan. Itu spirit yang memang perlu kita bawa. Jelas ayatnya, Roma 12 ayat 11, dan kita akan bandingkan dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, janganlah hendaknya apa? Kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang menjadi persoalan adalah, mari kita baca ayat ini dari Matius pasal 25 ayat 1 dan beberapa ayat ke depan. Matius 25 ini adalah khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Ya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat 2, 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membandingkan dua ayat ini, maka sebetulnya spirit yang menyala-nyala atau kehidupan yang diwarnai dengan passion yang seringkali kita inginkan, kerinduan yang sangat dalam kehidupan kita, itu merupakan kehendak Allah. Dan itu adalah bekal untuk menyambut kedatangan Tuhan. Ingat khotbah saya kemarin di ibadah kenaikan Tuhan ke surga.
bahwa kenaikan ke surga itu memberikan kesempatan kepada kita sebagai mempelai Kristus untuk menyambut kedatangannya. Karena itu kita perlu menyiapkan dandanan kita karena kita adalah mempelai Kristus. Dan dalam perikop Matius 25 tadi itu adalah sebuah perumpamaan di mana hal kerajaan Allah itu diumpamakan seperti seorang yang akan datang menjemput mempelainya. Dan ternyata digambarkan ada 5 gadis yang bijaksana dan ada 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bodoh tadi bawa pelitanya, tapi nggak bawa minyak di dalam buli-buli. Tapi gadis yang bijaksana tadi itu membawa pelita, membawa minyak di dalam buli-bulinya. Dan ini sebetulnya adalah gambaran dari kehidupan orang percaya. Yes, kita butuh roh yang menyala dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita mengabaikan karena kita lupa menyiapkan minyak dalam buli-buli kehidupan kita. Padahal untuk menyambut kedatangan Tuhan tidak ada satu orang pun di dunia itu yang tahu. Karena itu kita perlu berjaga. Siapkan hidup kita. Berjaga, bawa semangat itu. Siapkan minyak dalam buli-buli kehidupan kita. Spirit itu harus tetap ada dalam kehidupan kita. Karena itu kita butuh yang namanya Roh Kudus yang memimpin, menguasai seluruh esensi kehidupan kita. Nah, mari kita perhatikan sejenak. Kebodohan 5 gadis yang bodoh itu adalah penyebabnya karena mereka tidak memiliki minyak. Dalam konteks ayat ini, karena mereka mencari minyak, dan mencari minyak itu tidak dapat, mempelai datang, dan mereka berjalan dalam sebuah ruangan, dan mereka masuk di situ, dan 5 gadis yang bijaksana tadi masuk di situ, dan 5 gadis yang bodoh tadi itu tidak masuk ke pesta pernikahan dalam perumpamaan ini. Sehingga mereka nggak boleh masuk dan menikmati itu. Karena apa? Mereka nggak punya minyak. Dan minyak itu bicara tentang apa? Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Minyak ada 3 pengertian dalam konteks kehidupan kita sekarang ini. Ya, yang pertama, minyak itu bicara tentang kebenaran sejati. Jika kita betul-betul hidup dalam kebenaran sejati, dalam Yesus yang adalah kebenaran, maka kita pun akan tetap menyimpan minyak itu. Ingat Yohanes pasal 14 ayat 6 mengatakan begini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kebenaran sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, minyak itu bukan hanya bicara kebenaran sejati, tapi yang kedua minyak itu bicara iman yang sejati. Roma 10 ayat 13 mengatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan ini bicara tentang apa? Bicara tentang iman, percaya kita. Dan kalau kita lihat konteks pengiringan kita kepada Tuhan dalam iman yang sejati, terutama bagaimana kita perlu semangat spirit tetap menyala-nyala dalam kehidupan kita. Kita nggak boleh kehilangan iman kita. Apapun persoalannya, apapun bandingannya. Mau pekerjaan, bahkan jodoh, nggak boleh meninggalkan iman percaya kita. Dan iman sejati adalah ketika kita berseru kepada nama Tuhan. Karena ketika berseru dalam nama Tuhan, kita akan mendapatkan keselamatan itu. Dan kita perlu jaga minyak dalam buli-buli kehidupan kita. Yang ketiga, minyak itu bicara tentang kehadiran Roh Kudus yang terus-menerus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya. Kehidupan atau kehadiran Roh Kudus yang terus-menerus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara terus-menerus itu akan menguasai kehidupan kita. Itu yang kita akan membuat kehidupan itu semakin hari semakin menyala-nyala dalam kehidupan kita. Ingat, pengiringan kita kepada Tuhan
di dalam arena akhir zaman ini. Di awal tadi saya mengatakan bahwa ada banyak sekali persoalan, ada banyak sekali tantangan. Karena dalam tanda petik, zaman akhir ini ada banyak di luar sana, ada orang-orang yang di luar dikuasai oleh kegelapan. Dan kita butuh kehadiran Roh Kudus menguasai kehidupan kita. Ketika kehadiran Roh Kudus menguasai kehidupan terus-menerus, maka spirit kita akan menyala-nyala untuk melayani Tuhan, untuk beribadah, untuk datang kepada Tuhan secara pribadi. Kita nggak akan lemah, kita nggak akan bosan, kita nggak akan malas. Tapi ada semangat. Karena apa? Roh Kudus selalu mengingatkan. Tapi kehadiran Roh Kudus bukan hanya untuk itu saja, tapi memberikan petunjuk kepada kita dengan jelas, terutama di arena ketika kita sedang berbisnis. Mungkin kita sulit mendeteksi orang-orang yang jahat atau tidak dengan rekan-rekan bisnis kita. Karena kalau sudah di arena bisnis, kita perlu cermat, kita perlu teliti, dan kalau kita hanya mengandalkan kekuatan pikiran kita, kita mungkin saja nggak akan mampu. Karena di luar sana, dalam tanda petik tadi, ada orang-orang yang dikuasai oleh kegelapan, dan mereka berbahaya. Dan kita butuh Roh Kudus terus-menerus dalam kehidupan kita, menguasai, memimpin kehidupan kita. Bukan hanya itu saja, sampai di dalam arena kita menentukan pasangan kehidupan kita. Bagi anak-anak muda, kita perlu kehadiran Roh Kudus. Tanya kepada Tuhan. Ketika ada orang-orang yang dekat dengan kita, tanya, jodohku betul gak ya Tuhan? Tanya. Sampai Tuhan nanti akan kasih tunjuk. Kalau petunjuknya sudah jelas bahwa itu dari Tuhan, ya datang kepada orang tua, datang kepada Tuhan, minta, ya direstui gitu ya. Nah, dalam hal apa saja, banyak hal, pekerjaan, rumah tangga, macam-macam, kita butuh kehadiran Roh Kudus yang memimpin terus-menerus dalam kehidupan kita. Selain memberikan passion, semangat, roh kita tetap menyala-nyala dalam kehidupan kita. Yang ketiga, alasan yang ketiga dan yang terakhir, mengapa kita butuh Roh Kudus? Supaya dari kehidupan kita selalu memuliakan Tuhan. Yohanes 16 ayat 14, mari kita akan perhatikan baik-baik ayat ini. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ia akan memuliakan aku sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Memuliakan Kristus itu memiliki pengertian seperti ini. Memuliakan Kristus itu adalah tujuan tertinggi dari panggilan kita sebagai orang percaya. Bukan sekedar melayani Tuhan, bukan sekedar menjadi hamba Tuhan dalam profesinya, bukan sekedar menjadi anak Tuhan, tapi panggilan tertinggi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Itu panggilan tertinggi. Karena itu, ketika seseorang dapat memahami itu, dia akan menjaga dengan baik hidupnya sebagai anak Tuhan. Dia akan menjaga baik hidupnya sebagai hamba Tuhan. Dia akan menjaga baik-baik hidupnya. Karena apa? Hidupnya seluruhnya, perkataannya, dan semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu adalah panggilan tertinggi dalam kehidupan. Memuliakan sama dengan meninggikan, sama dengan menyenangkan dan mengharumkan. Saat seandainya kita diutus sebagai duta bangsa kita untuk apa? Dalam kancah olahraga misalnya, atau apa saja, main IT dan sebagainya, mungkin mewakili negara kita dengan kita bertanding dengan orang-orang di berbagai belahan dunia dari negara-negara mereka gitu ya.
Kalau kita menang, dan coba kita perhatikan beberapa atlet yang ketika Indonesia Raya itu dikumandangkan karena mereka menang, mereka sedang membawa derajat dan mengharumkan nama bangsanya, nama Indonesia. Nah sebetulnya juga demikian sebagai orang percaya. Di arena kehidupan kita, kita sedang berperan, kita sedang aktif untuk menang dalam segala situasi dalam kehidupan kita. Karena hidup kita selalu memuliakan Tuhan. Dan kalau ada anak-anak Tuhan yang selalu memuliakan Tuhan dalam kehidupannya, mereka otomatis langsung menyenangkan Tuhan, meninggikan Tuhan, bahkan mengharumkan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan baik-baik. Kalau hidup kita tujuan tertinggi adalah memuliakan nama Tuhan, tapi yang sering kali terjadi adalah ada memuliakan Tuhan, tapi dalam arena daging kita itu masih muncul hal-hal yang seringkali membuat nama Tuhan itu dicela, nama Tuhan tidak harum lagi. Ya, mari kita perhatikan memuliakan versus kedagingan. Dalam ayatnya Markus 6 ayat 7 dan Roma 7 ayat 21 sampai 25. Ini adalah pernyataan-pernyataan yang memang perlu kita pahami dalam kehidupan kita. Karena sekalipun kita menjadi milik Kristus, hidup kita yang harus berorientasi untuk memuliakan Tuhan. Ingat, kuasa kegelapan tadi itu, setan tadi itu terus bekerja dengan keras untuk menjatuhkan kita. Maka kita perlu pahami dua musuh yang seringkali muncul dalam kehidupan kita. Yang pertama setan dan itu kedagingan. Perhatikan itu. Ya, Markus 6 ayat 7. Ia memanggil ke-12 rasul itu dan mengutus mereka berdua-dua. Tuhan Yesus memberikan pada mereka kuasa apa? Kuasa atas roh-roh jahat. Jadi hidup kita sebetulnya itu sudah ada legitimasi dari surga bahwa kita punya power itu, punya kuasa itu. Tapi yang menjadi persoalan, kita nggak mau praktek. Berani kita praktek mendoakan orang yang sedang kerasukan? Ya, saya kemarin sampaikan kepada anak-anak youth, kalian harus berani, karena kuasa itu diberikan tidak hanya untuk jabatan pendeta, jabatan pastor, jabatan hamba Tuhan, enggak, tapi untuk semua orang percaya. Perlu praktek, mau pergi atau tidak, itu bukan urusan kita, tapi urusan Tuhan yang menguasai kehidupan kita. Yes, saya senang banget kalau diizinkan mendoakan orang di rumah sakit dan orang itu belum titik tapi sudah masih koma. Senang. Mengapa kok senang Pak Yan? Karena itu kesempatan untuk saya menyampaikan Yesus kepada mereka. Ketika saya mengajar di Nusa Putra, ya, beberapa tahun yang lalu, dekat dengan murid-murid karena bukan aja mengajar tapi juga melatih mereka untuk melayani, begitu ya. Dan beberapa mereka dekat dengan saya dan selalu ketika ada persoalan itu lapor dan minta didoakan. Tidak minta pendetanya, hamba Tuhannya, hamba Tuhan di mana dia beribadah, didoakan. Pak, papa saya sedang koma di ruang ICU rumah sakit Logrojo, tolong didoakan ya Pak. Saya datang ke sana, ternyata sudah betul koma, jadi napasnya sudah satu-satu, enam kemis gitu, berat gitu ya. Dengan yakin begitu saya doakan, dalam nama Yesus, Bapak ini sembuh gitu. Dalam nama Yesus. Ternyata besoknya mati, meninggal. Maksud saya begini, saya mendoakan, berani, apapun risikonya. Ketika saya mendoakan, itu bukan urusan kita, tapi urusan Tuhan. Jadi jangan takut. Nah, kita takut. Bahkan bukan hanya mendoakan yang orang jahat, orang mengusahakan setan. Kita jalan di kegelapan aja takut, gitu ya. Apalagi kalau malam-malam mengantar Nathan di rumah saya, gitu, beloknya di bawah mangga.
Wah, sudah diceritain Nathan, ada apa di situ? Ya. Jadi di Cakrawala itu memang ada banyak penghuninya selain kami, gitu, selain kami manusia. Nah, kalau kita takut, wah, ngeri. Bahkan di rumah kami, gitu ya, di rumah kami, di rumah saya, seringkali muncul begitu. Cuma saya itu nggak peka, rotok pekok dengan itu. Gitu. Yang peka istri saya. Kok tadi ada kelibatan toh? Kok bau gitu ya? Mana nggak ada gitu. Tapi dari beberapa kejadian yang terjadi, saya nggak pernah takut untuk tinggal di situ sendirian. Bahkan ada orang-orang, loh, maknya Tatan sudah meninggal, Tatan berani tinggal di rumah Tanda? Oh, berada apa gitu ya? Karena kita diberikan kuasa untuk itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi yang menjadi persoalan yang kedua, musuh itu kedagingan, yang memang kita perlu pahami dalam rangka hidup memuliakan nama Tuhan. Karena Paulus ngomong begini, demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Paulus yang ngomong begini, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah dalam batin, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapa yang melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus dengan sadar dirinya menjadi milik Kristus. Dia dikuasai sepenuhnya oleh hukum yang namanya hukum Allah. Roh Kudus menguasai kehidupannya. Tapi ada musuh yang lain. Dia berpikir aku berbuat baik bisa, tapi ternyata yang muncul yang jahat. Dan itu bicara tentang apa? Kedagingan. Dan kalau bicara tentang itu, bukan berarti hal-hal yang diperlukan tubuh kita nggak penting. Makan, minum, ya, olahraga dan sebagainya untuk kedagingan, untuk daging kita. Tapi jangan berlebihan, ya, dalam hal itu. Termasuk kalau kita sudah punya tensi tinggi, gula darah tinggi, asam urat dan sebagainya, kita perlu jaga-jaga baik-baik dalam kehidupan kita, dalam hal makan. Ya, mungkin kita masih muda, kita makan semuanya, tapi hati-hati, kesempatan usia itu akan bertambah, dan akibatnya kalau kita nggak hati-hati dengan apa yang kita makan, dan itu yang memang kedagingan tadi itu menguasai kita, maka akibatnya sebetulnya usia kita itu sudah rotok panjang, tapi karena kedagingan yang menguasai kita, akibatnya kita diperhadapkan pada situasi-situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, solusi yang perlu kita butuhkan adalah kita perlu pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Galatia 5 ayat 16 mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dengan kata lain, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, orang percaya butuh Roh Kudus dalam kehidupannya, karena dari seluruh kehidupan itu akan memuliakan Tuhan. Kita gak akan lagi dikuasai daging kita, hawa nafsu yang memunculkan persoalan. Karena itu pagi ini saya mau ajak Bapak Ibu bersama-sama minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus yang memang dijanjikan oleh Tuhan, ketika dia naik ke surga, dia berjanji, kamu akan menjadi saksiku kalau kamu dikuasa, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kuasa itu perlu kita miliki sebagai orang-orang percaya.
Dan itu adalah kebutuhan yang sangat mendesak dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena di arena kehidupan kita ada tantangan zaman. Karena itu perlu kuat dan Roh Kudus akan menguatkan kita. Supaya apa? Roh kita, spirit tetap menyala-nyala. Dan yang terakhir, supaya kehidupan kita selalu memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidup.